Yang bersuara cuma satu orang. Berarti nggak usah dibahas ya. Bahas, Bu, bahas. Bahas, Bahas, Bu. Bu. Bahas, Bu. Bahas, Bu. Pak Abdul kok ini lemes-lemes ya Pak ya anaknya Pak? Ya udah. Oke, kita mulai pembahasannya. Bentar. Nah, berikut merupakan fungsi yang menggambarkan seorang investor mau menanamkan modal pada sebuah perusahaan startup X dalam puluhan juta rupiah. Ini fungsinya ya. Di mana fungsi ini berlaku untuk X dari 0 sampai 1. Berarti dari 0 sampai 10 juta rupiah. Nah, 0 untuk nilai X lainnya. Buktikan bahwa fungsi di atas adalah fungsi probabilitas. Maka yang pertama, yang A, integral batas bawah sampai batas atas. Dari fungsi itu, saya langsung gini ya. Tambah 4/5 dx. Kalian integralkan. Itu nilai integral ini harus sama dengan 1. Jika nilai integral ini itu tidak sama dengan 1, maka dia bukan fungsi probabilitas. Sekarang kita coba integralkan. Berarti kan 2/5 kali setengah X kuadrat ditambah 4/5 X dari 0 sampai 1. Coret. Kalian masukkan X-nya, berarti kan 1/5 ditambah 4/5. Sama dengan 1. Nah, karena sama dengan 1, nilai integralnya ini, maka dia terbukti sebagai fungsi probabilitas. Pasti kalian udah ini ya, Bu, habis simplex, Bu, habis simplex. Kata Pak Abdul tidur kali ya. Lalu yang kedua, yang B, jika fungsi di atas adalah fungsi probabilitas, tentukan probabilitas seorang investor mau menanam modal minimal 4 sampai 12 juta rupiah. Berarti P 4 X 12. Nah, oh salah, 1,2. 0,4 sampai 1,2. Terus kalian nanya loh, Bu, kok 0,4? Karena balik lagi, X-nya adalah dalam puluhan juta rupiah. Kayak gitu. Jadi kalau 4 juta, 4 per 10, 0,4. 1,2, 12, 1,2 per 12 bagi 10, 1,2. Jadi 0,4 sampai 1,2. Nah, kalau kalian mengerjakannya kayak gini, integral 0,4 sampai 1,2, 2x per 5 ditambah 4/5, maka jelas ini salah. Kenapa salah? Karena balik lagi di sini, untuk fungsi ini, batas atasnya adalah 1. Sedangkan 1,2 tidak termasuk dalam fungsi yang di atas. Maka yang benar adalah kalian pecah 0,4 sampai 1, 2x per 5 ditambah 4/5 dx, ditambah batasnya yang kedua, 1 sampai 1,2. Nah, ini fungsinya adalah yang bawah. Karena 1 sampai 1,2 pakai fungsi yang lainnya ini. 0 dx. Di mana integral 0 adalah sama dengan 0. Jadi bisa diabaikan dalam perhitungan. Cukup mengintegralkan yang ini. Terus kita integralkan seperti biasa. 5/2 X kuadrat tambah 4/5 X dari 0,4 sampai 1.
Coret-coret, dimasukin 1/5 ditambah 4/5 min 0,4 kuadrat 0,16/5 plus min lagi 0,4 kali 4 0,4 kali 4 berapa ya? Satu 1,6/5 sama dengan 5 min 0,16 min 1,6 3,24/5. Kalau didesimalkan 0,65. Ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Pertanyaan nomor 2. Di antara 25 batch lampu ditemukan kerusakan pada 4 batch. Jadi dari 25 ada 4 rusak. Pada suatu waktu dilakukan pengecekan ditemukan 3 batch rusak. Tentukan, oh iya benar. Tentukan distribusi, ini harusnya soalnya kurang lengkap. Waduh. Di antara 25 batch lampu ditemukan kerusakan pada 4 batch. Pada suatu waktu lain dilakukan pengecekan kualitas dan ditemukan 3 batch rusak. Tentukan probabilitas kerusakan lampu. Bentar. Saya kok skip. Oh. Salah. Ini soalnya ada yang kurang tepat, benar. Di antara 25 batch lampu ditemukan kerusakan pada 4 batch. Pada suatu waktu lain dilakukan pengecekan kualitas terhadap, ini bukan dan ditemukan, terhadap 3 batch. Tentukan distribusi probabilitas kerusakan lampu. Kedua, distribusi kumulatif kerusakan lampu. Ketiga, probabilitas ada maksimal 1 batch lampu yang rusak. Jadi ini soalnya ada yang kurang tepat. Mohon maaf sebelumnya. Nah, yang ini kalian bisa menyusunnya dalam bentuk tabel. Tabelnya yang ini, tabel distribusi. Ini X,
ini fx, ini kumulatifnya, CDF-nya. Kumulatif distribution function-nya. Nah, 25 ada 4 yang rusak. Berarti ada 21 yang nggak rusak, kan? Dilakukan pengecekan terhadap 3 bits rusak. Maka X-nya itu ada 0, 1, 2, 3. Kenapa 3? Ya karena hanya ada 3 bits yang diperiksa. Di mana X ini adalah variabel bits rusak. Hai. Jadi nggak mungkin ada 4 bits rusak. Kenapa? Karena yang diperiksa cuma ada 3 bits. Satu lagi siluman dong. Nah, fx-nya, f0 adalah 4 diambil 0, kombinasi 4, 0, 21 dikombinasi 3 min 0, dibagi 25 diambil 3. Nah, ini berapa hasilnya? Lalu F1-nya berarti 4 kombinasi 1, 21 kombinasi 3 min 1, dibagi 25 kombinasi 3. Ini kan 4 kombinasi 0 itu 1. Dikali 21 kombinasi 3. Mas Abdul punya. Mas Abdul, pinjam kalkulator dong. 21 kombinasi 3. Ada yang lagi megang kalkulator? Bisa sekalian hitung? Ini 1330 dibagi 25 kombinasi 3. 2300. 0,58. Jadi di sini 0,58. Di sini 4 kombinasi 1 itu 4. 21 kombinasi 2. 210 dibagi 2300. 0,37. F2-nya berarti 4 kombinasi 2, 21 kombinasi 3 min 2, 25 kombinasi 3. 4 kombinasi 2 itu 6. 21 kombinasi 1 itu 21. 2300. 0,05. Nah, ini kalian masukkan 0,05. F3-nya 4 kombinasi 3, 21 kombinasi 3 min 3, 25 kombinasi 3. Enggak, bukan per ya ini kombinasi. 4 kombinasi 3 itu 4. 21 kombinasi 0 itu 1. Per 2300. Waduh. 1,7 kali 10 pangkat min 3. Berarti berapa tuh? 1,7 kali 10 pangkat min 3. Mendekati 0 lah ya. Ini mendekati 0. Bisa saya bilang mendekati 0. Nah, kumulatifnya berarti ini tetap 0,58. Di sini adalah 0,58 ditambah 0,37. Di sini 0,58 ditambah 0,37 ditambah 0,05. Di sini berarti 0,58 tambah 0,37 tambah 0,05 tambah 0. Di mana ini hasilnya pasti sama dengan 1.
Jadi di tabel ujung ini harus sama dengan 1. Kayak gitu. Ada pertanyaan untuk A dan B? Jadi untuk A dan B ini cukup kalian jawab dalam satu tabel. Dalam satu tabel hitungannya tapi lumayan. Ada pertanyaan? Kok hening? Ada kayak pertanyaan? Lanjut, Bu. Ini yang jawab satu orang, yang lain kemana? Ya udah, kita lanjut dulu. Probabilitas ada maksimal 1 batch lampu rusak. Maksimal. Maksimal berarti Px kurang dari sama dengan 1. Maksimal hanya boleh 1. Px kurang dari sama dengan 1, maka adalah Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1. Tinggal kalian masukkan dari tabel. Itu 0,58 tambah 0,37. Sama dengan 0,95. Tuh. Ada pertanyaan? Lanjut. Siap ujian semua ya? Nggak ada yang nanya, berarti udah paham, udah bisa siap ujian semua ya? Tinggal upload aja sih ini ujiannya. Ujiannya kan hari Selasa jam 10 siang. Oke, kita masuk ke nomor 3. Ini kalau hening saya anggap bisa ya. Berarti soalnya bisa semua lah ya ngerjain. Ujiannya nanti 150 menit, 5 soal. Berarti rata-rata per soalnya 30 menit. Open anything, open book, open Google, open kalkulator, open segalanya kecuali open jawaban teman. Saya nggak tahu kalian nyontek atau enggak, itu biar jadi urusan kalian dengan yang di atas. Bu, nggak ada kisi-kisinya, Bu, soalnya. Kisi-kisinya adalah materi yang dipelajari selama 7 pertemuan ini. Iya, Bu, ya. Iya. Oke, lanjut. Jika X merupakan frekuensi pengecekan bugs per hari dan ditemukan problem pada mesin X, sorry ini. Oh, pada mesin, sorry. Dan Y adalah jumlah teknisi yang sedang bertugas per hari. Astaga. Geser-geser terus. Di bawah ini merupakan distribusi probabilitas gabungannya. Nih ya. A. Tentukan A distribusi marginal dari X dalam tabel. Enak nih, kalian nggak perlu ngitung, udah ada nih distribusinya. Distribusi marginal terhadap X. Berarti ini X, ini GX. Di mana X-nya ada 1, 2, 3. Tinggal kalian total ke bawah aja. Ini di total, ini di total, ini di total. Y-nya di total. Jadi kan di sini 0,1, di sini 0,35, di sini 0,55. Nah,
Kalau yang kedua, yang distribusi marginal terhadap Y berarti HY-nya. HY-nya kan 1, 3, 5. Itu ditotal ke samping. Jadi ke sini, ke sini. Ini H1, H3, ini H5. Jadi ke samping ini 0,2, ini 0,5, ini 0,3. Kayak gini. Gimana? Bingung? Enggak ya? Masih gampang. Yang C. Tak taruh sini aja ya. Probabilitas minimal 2 kali pengecekan ditemukan bugs. Dan saat 3 orang teknisi yang hadir. Berarti P minimal ya. PX lebih besar dari 2 saat 3 orang teknisi yang hadir. Y sama dengan 3. PX lebih besar dari 2 saat Y sama dengan 3. Maka kalian lihat yang berarti ini adalah PX sama dengan 2, Y sama dengan 3, ditambah PX sama dengan 3, Y sama dengan 3. Nah, PX sama dengan 2, Y sama dengan 3 adalah di 0,1. PX sama dengan 3, Y sama dengan 3 adalah di sini, 0,35. Tinggal ditambahkan aja. Sama dengan 0,45. Seperti ini. Kalau yang D, probabilitas terdapat 2 kali pengecekan pada ditemukan bugs pada sistem informasi jika ada 3 teknisi yang hadir. Beda ya kata-kata saat dan kata-kata jika. Kalau ada kata-kata jika, maka dia adalah distribusi kondisional. Jadi, di sini adalah PX sama dengan 2 jika Y sama dengan 3. Maka di sini nantinya adalah F 2,3 dibagi G, salah H dong. H3. Nah, fungsi 2,3 adalah ini, 0,1 dibagi H3. H3-nya adalah 0,5. Maka 0,1 bagi 0,5 adalah 0,2. Kayak gini. Sedangkan yang E, probabilitas ada 3 teknisi yang hadir di suatu hari jika terdapat 2 kali pengecekan ditemukan bugs. Maka di sini PY sama dengan 3 jika X sama dengan 2. Maka sama yang atas tetap F2,3 tapi dibagi G2. F2,3 0,1, G2 kalian lihat di sini adalah 0,35. Tinggal dibagi. 0,1 bagi 0,35. Jadi 0,29. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Beneran belum. Berarti udah siap ujian ya minggu depan? Apa? Nggak ada soal ya, belum bikin soal.
Yang lain udah mabuk tah? Harusnya form 1 pagi-pagi ya. Masih seger gitu, jam 9 pagi. Oke, lanjut. Berikut merupakan fungsi probabilitas gabungan suatu kondisi. Ini ya. Tentukan fungsi marginal dari X. Maka di sini kita nyari GX. GX ya adalah integral batas-batasnya Y bawah sampai Y atas, F, X, Y, dy. Ya kan? Batas-batasnya Y adalah 2 sampai 4, 6/8, min X per 8, min Y per 8, dy. Tinggal diintegralkan, berarti 6/8Y, min X per 8, min setengah Y kuadrat per 8. Dari 2 sampai 4. Kalian masukkan. Ini kan 6/8 itu 3/4 ya. 3/4 kali 4. Oh, ini XY, sorry. Min 4X per 8. Min 16/16. Min 3/4 kali 2. Plus, kalau plus kenapa? Karena nanti kan min kali min kan. 2X per 8 plus 4/16. Ini saya taruh ke sini ya, biar nggak ganti halaman. Jadi 3 min setengah X min 1 min 3/2 plus 1/4 X plus 1/4. Maka GX-nya sama dengan berapa nih? 3 min 1, 2. 2 min 1 setengah, setengah. Setengah plus 1/4, 3/4. Min setengah plus 1/4, min 1/4 X. Jadi GX-nya 3/4 min 1/4 X. Sedangkan HY-nya adalah integral batas-batasnya X. Batas-batasnya X kan 0 sampai 2. 6/8 min X per 8 min Y per 8 dx. Sama dengan, langsung diintegralin aja, 6/8 X min setengah kali X kuadrat per 8 min XY per 8, 0 sampai 2. Berarti kan 6 kali 2, 12/8 min 4/16 min 2Y per 8. Ini kan 4/3, astagfirullah. 3/2 min 1/4 min 1/4 Y. Sama dengan 1/2, berarti 5/4 ya. 5/4 min 1/4 Y. Jadi HY-nya adalah 5/4 min 1/4 Y. Itu. Sekarang kita yang ke C. C, 4X kurang dari setengah, Y kurang dari 3. Probabilitas X kurang dari setengah, Y kurang dari 3. Nah, X kurang dari setengah berarti nanti integralnya adalah dari 0. Kenapa dari 0? Karena batas bawahnya X adalah 0.
Y kurang dari 3, maka batas bawahnya Y adalah 2. Jadi nanti integral 2 sampai 3. Ini integralnya double. Pertama kita terhadap X dulu. Berarti 0 sampai setengah. Ini 2 sampai 3. Fungsinya 6/8 min. Atau gini aja ya. Ya udah nggak apa-apa. 6/8 min X/8 min Y/8 dx dy. Kita integralkan X-nya dulu terhadap X. Berarti ini 2 sampai 3. 6/8 X min X kuadrat per 16 min XY/8 dari 0 sampai setengah dy. Sama dengan integral 2 sampai 3. 6/8 kali setengah min 1/4 kali 16, 1/4 kali 1/16 min Y/16 dy. Sama dengan integral 2 sampai 3. Ini dicoret 3/8 min 1/64 min Y/16 dy. Terus diintegralkan. Nggak perlu. 3/8 Y min 1/64 Y min setengah Y kuadrat per 16 dari 2 sampai 3. Tinggal dimasukkan. Berarti kan 9/8 min 3/64 min 9/32 min 6/8 plus 2/64 plus 4/32. Berarti kan 3/8 min 1/64 min 5/32. Misal disamakan penyebutnya 64 semua. Ini kan berarti 24 min 1 min 10. Sama dengan 13/64. Ini probabilitasnya. Yang C. Sampai sini ada pertanyaan? Ada 2 cacing? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bu Rizka, Iya. itu batasnya yang 2 sampai 3 itu, yang 2-nya itu dari mana ya, Bu? Soalnya bingung, Bu, kemarin. Jadinya kemarin itu pakai yang batasnya 0 sampai 3. 2-nya dari mana? 2-nya dari, kok nggak mau di back? Ini 2-nya. Jadi ini tuh batas ini kalau kalian baca, itu berarti 0, X itu 0 sampai 2, sedangkan Y itu 2 sampai 4. 2-nya dari sini, karena batas bawahnya Y itu adalah 2. Gitu. Jadi kalau ada Y kurang dari 2, kayak misalnya 1,99, maka dia masuk ke probabilitas yang kedua, 0 ini.
fungsi yang kedua. Gitu. Gimana? Udah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Misal ada kondisi. Misal ada kondisi kayak gini. Batasnya itu adalah 0x, y, 1. Berarti batasnya x itu dari berapa sampai berapa? Ya, Sampai Y. gimana? 0 sampai 1. 0 sampai Y. Yang benar yang kedua, 0 sampai y. Jadi ini kalau dipecah, batasnya x adalah 0 sampai y. Sedangkan batasnya y berarti dari x sampai 1. Gitu. Paham? Iya, Bu. Berarti kalau ada misalnya 2y 2y x 4. Maka batas-batasnya y berapa? Batas-batasnya x berapa? Batas-batasnya y berapa? Y-nya 2 sampai X. X-nya Y sampai 4. Iya. Oh, iya. Iya, benar kayak gitu ya. Jadi batasnya X adalah Y sampai 4 dan batasnya Y adalah 2 sampai 4. Itu yang perlu kalian perhatikan seperti itu ya. Jadi batas itu enggak mesti dipisah seperti ini, bisa jadi digabung dalam satu pembatas. Gitu. Kita lanjut ya, yang D. PX kurang dari setengah, Y sama dengan 3. PX kurang dari setengah, Y sama dengan 3. Nah, di sini Y-nya itu nilainya udah paten, 3. Maka bisa kalian masukkan ke fungsinya, tanpa perlu kalian integralkan terhadap Y. Jadi di sini integralnya terhadap X aja, berarti dari 0 sampai setengah, ya kan pembatasnya 6/8, min X per 8, min 3/8. Jadi langsung kalian masukkan Y sama dengan 3-nya. dx. Jadi tinggal X-nya aja yang diintegralkan. Berarti kan 0 sampai setengah, 3/8 min X per 8 dx. Diintegralkan 3/8. X min setengah kali X kuadrat per 8, 0 sampai setengah. Dimasukkan 3/8 kali setengah, min setengah kali 1/4 kali 1/8. Berarti 3/16 min 1/64. Kalau disamain penyebutnya, ini 12 min 1. 1/64. 11/64. Ini. Jadi kalau salah satu ini sudah angkanya sama dengan, maka tinggal kalian masukkan aja ke fungsinya tanpa perlu kalian mengintegralkan. Lalu yang terakhir yang E. PX kurang dari setengah jika Y sama dengan 3. PX kurang dari setengah jika Y sama dengan 3. Hai. Maka di sini kita pakai kondisional, distribusi kondisional, di mana berarti ini Fx kurang dari setengah dan Y sama dengan 3 dibagi H Y sama dengan 3. Nah, Fx kurang dari setengah Y sama dengan 3, itu sudah dicari ya dari fungsi ini. 11/64. Sedangkan H, Y sama dengan 3, bisa kalian masukkan Y-nya 3 di sini. Jadi, H3 sama dengan
5/4 min berapa? 1/4 kali 3. Sama dengan 2/4. Ya nggak? Ya. Dicoret. Jadi 22/6. Kebalik ya? Salah ya? Kan berarti 11/64 dikali 4/2 ya? Ini dicoret 16. Maka jadi 11/32. Kayak gini. Ada pertanyaan? Bu Rizka, Ya? coba lihat yang jawaban yang D, Bu. Yang D ya? Ini. Jadi kenapa diintegralinnya beda sama yang ini ya? Sama yang C. Yang C itu karena dua-duanya itu kontinu, kurang dari, maka dia harus diintegralkan dua-duanya terhadap X maupun terhadap Y. Tapi yang D ini, karena salah satunya itu nilainya udah discrete, yaitu 3 di sini, maka yang ini nggak perlu diintegralin, langsung Y-nya itu diganti 3. Jadi diintegralinnya terhadap yang nilainya masih kontinu, yaitu X. Kayak gitu. Bu, berarti yang apa namanya? Yang hasil pertama di bagian B yang setelah diintegralin X boleh pakai yang itu, Bu. Tapi nanti tinggal ganti Y sama dengan 3 aja. Bentar. Gimana? Kan yang pertama itu ada di integralnya X sama Y. Yang pertama itu yang soal bagian apa? Yang C, ya, yang C. Nah, waktu yang C kan integralnya X sama Y, tapi yang diintegralnya ini X duluan ya? Iya. Nah, setelah hasil dari integral X, langsung kita masukin nilai Y dari hasil bagian integralnya, bisa nggak, Bu? Oh, Iya. ini ya. Ini tinggal dimasukin Y-nya aja. Iya. Harusnya bisa sih. Tetap 3/8. Ini 0 sampai setengah juga ya? Berarti kan 3/8 min 1/64 min 3/16. Bentar. Berapa tadi? Kalau kayak caranya Nisa tadi, berarti kan 3/8 min 1/64 min 3/16 ya. Y-nya kan 3 soalnya. Ini kan? Iya, Bu. Berarti kalau ini di-6-4-in semua, ini 24, ini min 1, ini min 12. Ya bisa sih, sama 11/64. Bisa? Kan hasilnya sama, 11/64. Tuh. Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ekspektasi dan variansi. Nah, kalian mungkin udah familiar dengan kata rata-rata ya? Dan kalian juga mungkin udah familiar dengan kata variansi simpangan baku. Coba, yang ingat rata-rata itu simbolnya apa? Baru. X bar, Bu. Bar. Variansi simbolnya S. S kuadrat. Kalau S aja itu simpangan baku. Nah, X bar dan S kuadrat ini adalah milik dari sampel. Jadi, seperti yang udah dijelasin di awal tentang statistika, ada kita mengenal itu populasi. Misal, semua elemen dalam lingkaran ini adalah populasi. Tapi kalau kalian mencuplik sedikit di sini, segitiga kecil ini, maka ini adalah sampel. Jadi, X bar itu adalah rata-rata rataan sampel. Dan S kuadrat adalah variansi sampel. Rataan dan variansi sampel ini tentu berbeda sama milik populasi. Bentar, saya ngecas dulu. Mati lagi. Nah, ini adalah milik sampel. Rataan populasi itu kita rataan populasi tidak sama dengan rataan sampel. Rataan populasi sendiri simbolnya adalah mu. Aiku. Mu. Ini adalah rataan populasi. Mohon diingat-ingat karena ini bakal kalian pakai di statin. Dan ada namanya sigma kuadrat. Sigma kuadrat adalah variansi populasi. Nama lain dari mu atau rataan populasi adalah ekspektasi. Di mana ekspektasi tidak selalu sama dengan realita. Realitanya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi, ketika kalian ingin tahu nih, rataan usia masyarakat Indonesia yang masih hidup. Nah, nggak mungkin kan kalian nanya satu-satu ke 200 juta masyarakat Indonesia. Populasinya kan berarti 200 juta masyarakat Indonesia kan. Akhirnya kalian mencuplik satu provinsi aja, atau bahkan mencuplik satu kabupaten aja, atau bahkan mencuplik satu kecamatan aja. Nah, cuplikan kecil yang kalian ambil itulah yang kita sebut sampel. Di mana sampel itu lalu kalian tanyain satu-satu kan berapa umurnya, berapa umurnya, berapa umurnya. Akhirnya kalian dapat rataan sampel. Nah, dari rataan sampel itu kalian mengintervensi, menyimpulkan untuk rataan populasi. Jadi misal satu kecamatan Gayungan kalian tanya nih satu-satu sehingga didapat rataan umurnya masyarakat Gayungan adalah 35 tahun. Nah, lalu kalian menyimpulkan bahwa populasi masyarakat Indonesia berusia 35 tahun. Nah, tapi sebenarnya itu bukan nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalian nggak benar-benar menanyain satu-satu masyarakat Indonesia. Itu adalah ekspektasi kalian bahwa rataan populasi itu sama dengan rataan sampel. Makanya dia namanya ekspektasi. Gitu. Di mana ekspektasi belum tentu sama dengan realita. Itu yang akan kita pelajari di statistik industri di semester depan. Kalau sama saya. Nggak tahu kalau sama Pak Andi ya. Gitu. Ada pertanyaan tentang pengertian ekspektasi dan variansi populasi? Belum, Bu.
Oke, kalau belum kita masuk ke rumusnya. Nilai ekspektasi sendiri kan mu sama dengan fungsi ekspektasi dari X. Di mana kalau untuk diskrit adalah sigma X, X, F, X, X. Dan untuk yang kontinu adalah min tak hingga sampai tak hingga X, F, X, DX. Ini. Sedangkan fungsi variansi adalah fungsi X kuadrat min mu kuadrat. Berarti di sini bisa ekspektasi dari X kuadrat, fungsi ekspektasi X kuadrat min EX dikuadratkan. Beda loh ya, kuadratnya di dalam X sama ini. Kayak gini. Itu. Contohnya yang diskrit, contoh berapa tuh? Saya cari soal dulu ya. Jadi ada 7 batch lampu diperiksa. Dan kemudian ditemukan 4 gagal. Nggak lolos QC. Lalu diambil sampel 3 batch. Tentukan ekspektasinya. Tentukan nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi produk ini 3 gagal. 3 gagal, 4 berhasil. Produk berhasil. Produk yang baik-baik aja maksudnya, nggak gagal. Nah, kita cari fx-nya dulu. Fx ya adalah, misal X ini adalah produk yang gagal. Maka produk yang berhasil, sorry. Karena yang ditanyakan nilai ekspektasi produk berhasil. Maka produk berhasil ini kita misalkan sebagai X. Maka di sini 4X, 4 kombinasi X dikali 3 kombinasi 3 min X. Kenapa 3 min X? Karena jumlah sampelnya 3 ya. Dibagi 7 kombinasi 3. Ini adalah fx-nya. Kalau ditanya mu-nya, mu-nya kan nilai ekspektasi dari X, fungsi ekspektasi dari X, yaitu sigma X kali fx. Maka X ya berjalan dari 0 sampai 3. Loh Bu, kenapa 0 sampai 3? Ya karena sampelnya cuma ada 3. Nggak mungkin ada 4 produk berhasil dari 3 sampel. Nggak mungkin. Orang sampelnya cuma ada 3. Udah, tinggal kalian masukin. Berarti 0 F0 ditambah 1 dikali F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 3 kali F3. Di mana ini berarti 0 dikali 4 kombinasi 0, 3 kombinasi 3,
7 kombinasi 3. Ditambah 1, 4 kombinasi 1, 3 kombinasi 2, 7 kombinasi 3. Ditambah 2, 4 kombinasi 2, 3 kombinasi 1, 7 kombinasi 3. Ditambah 3, 4 kombinasi 3, 3 kombinasi 0, 7 kombinasi 3. Udah ditambahin. Berapa? Ini pasti 0 ya, kan dikali 0. Ditambah 4 kombinasi 1 itu 4, dikali 3 kombinasi 2, dibagi 7 kombinasi 3. 0,34. Ditambah 4 kombinasi 2 dikali 3 dibagi 7 kombinasi 3 dikali 2. 1,03. Loh Bu, ini lebih dari 1. Boleh tak? Boleh. Jadi nilai ekspektasi itu beda sama nilai probabilitas. Dia nilainya bisa lebih dari 1. Negatif juga bisa. 4 kombinasi 3 itu 4 ditambah 1 ditambah 4 dibagi 7 kombinasi 3 dikali 3. Ini 0,34. Tinggal ditambah dengan 0,68 tambah 1 0,3. 1,71. Jadi nilai ekspektasinya adalah 1,71. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau ditanya nilai variansinya, kan nilai variansinya tadi X kuadrat min sigma kuadrat. Nah, ini tinggal X kuadrat dikali Fx kuadrat. Sigma. Min mu kuadrat. Dimana mu-nya kan udah ketemu kan. Tinggal kalian cari yang ini. X kuadrat Fx kuadrat. Itu berarti mana ya? Bentar ya. Contoh. Example. Oh salah, sorry. Ini bukan Fx kuadrat. Ini adalah sigma X kuadrat Fx. Jadi yang dikuadratkan yang X kuadratnya aja min mu kuadrat. Sorry. Nah, tinggal kalian berarti kan ini ya. Berarti 0 kuadrat kali F0 ditambah 1 kuadrat kali F1 ditambah 2 kuadrat kali F2 ditambah 3 kuadrat kali F3 dikurangi mu kuadrat. Mu kuadratnya tinggal 1,71 kalian kuadratin. Ini tinggal 1,71 kalian kuadratin. Terus udah kalian cari seperti biasa. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke contoh yang continue. Jadi misal ada sebuah fungsi probabilitas fx sama dengan untuk pembatasnya adalah 1x 2 dan 0 untuk lainnya. Maka Q-nya adalah integral batas-batasnya, yaitu dalam hal ini 1 sampai 2 x fx fx dx. Nah, berarti integral 1 sampai 2 x kali 2x min 1 dx sama dengan integral 1 sampai 2 2x kuadrat min 2x dx. Diintegralkan kan berarti 2/3 x pangkat 3 min x kuadrat dari 1 sampai 2. Tinggal dimasukkan. Berarti per 3 min 4 min Ku sedang jatuh cinta. plus 1. Oh, apakah mungkin? Nambah min 2/3 min 4 plus 1 min 3. Berarti kan 14/3 kalau disamain penyebutnya ini 9/3 sama dengan 5/3. Jadi nilai ekspektasinya adalah 5/3 kayak gitu. Sedangkan nilai variansinya kan integral salah. Nilai variansinya kan x kuadrat min mu kuadrat. X kuadrat adalah integral batas-batasnya 1 sampai 2. Salah ya? Saya nggak salah masukin batas. 1 sampai 2 x kuadrat dikali 2x min 2, ya kan? Dx min 5/3 dikuadratkan. Nah, berarti kan integral 1 sampai 2, 2x pangkat 3 min 2x kuadrat dx min 25/3. Tinggal diintegralkan, berarti setengah x pangkat 4 min 2/3 x pangkat 3 dari 2 sampai 1 min 25/9. Tinggal dimasukkan 2 pangkat 4 itu 16. 16/2 min 16/3 min setengah plus 2/3. 2/3 min 25/9. Kan jadi 15/2 min 14/3 25/9. Terus kita samakan penyebutnya, ini di 18. Berarti kan 15 kali 9 berapa tuh? 135 min 14 kali 6. 14 kali 6 84 min 25 sama dengan 135 4 min 25 26/18. Jadi variansinya adalah 26/18. Sampai sini ada pertanyaan? Udah selesai kok materinya? Materinya udah selesai? Sampai sini aja. Jadi UTS-nya nanti materinya sampai sini. Apakah ada pertanyaan?
Untuk peserta minta tolong namanya adalah NIM spasi nama. Karena saya nanti absennya dari sini, dari apa namanya screenshot. Silakan di rename NIM spasi nama. Sambil jika ada pertanyaan. Ini masih banyak. Ahmad Okta, Ahmad, Aisyah, Nadia, Dita, Farhan, Haifa, Imron, Nabila, Aldin, Fido. Minta tolong di rename. Apa ada pertanyaan? Bu, Iya. untuk soal UTS, kisi-kisinya apa aja, Bu? Ini adalah yang sudah dipelajari selama 7 pertemuan. Berapa soal, Bu, kira-kira, Bu? Soalnya ada 5, 150 menit. Jadi per soalnya rata-rata 30 menit. Ada pertanyaan? Sambil saya screenshot bentar ya, buat absen. Iya, Bu. Kalau misal ada kendala jaringan saat pengumpulan gimana, Bu? Kalau ada kendala jaringan saat pengumpulan UTS, ya nanti japri saya aja, PM saya aja. Oke, Bu. Baik. Makasih, Bu. Iya. Tapi ya berdoa jangan sampai ada jaringan yang bermasalah ya. Biasanya padam listrik, Bu. Ya itu di luar kuasa kita kan. Bentar, saya screenshot sebentar ya. Bentar. Bentar ya, bentar. Ada perubahan.